membuat undang-undang itu bila boleh. tidak ada undang-undang yang diisi oleh putusan hakim, tidak Pak. paham. Tetapi undang-undang sudah ada ditafsirkan, itu dua tidak alat benar bukti yang itu, sah. Pak. Coba saya tanya, apa dua alat bukti yang sah? Dua alat bukti yang sah itu jelas yang dalam hal ini adalah wewenang daripada kewajiban penyidik untuk membuktikan. Bukan begitu. Sistem peradilan pidana harus dipandu oleh etika. Sebab tanpa etika, maka peradilan pidana akan menjadi kekerasan yang diformalkan oleh negara. Begitu hukum pidana itu. Karena itu berhati-hatilah di dalam melaksanakan atau mengimplementasikan hukum pidana itu. Kalau memang salah, hukumlah seberat-beratnya sesuai dengan hukumnya. Kalau tidak salah, ya lepaskanlah, bebaskanlah. Kalau hari kita ragu-ragu, akibat ya namanya manusia, tidak ada yang tahu, sama dengan kasus Vina ini. Yang satu menyatakan, oh bukan pembunuhan, ini begini. Yang satu, semua kan tidak tahu itu. Nggak tahu. Sehingga nanti setelah kita menggunakan penalaran dan logika hukum, timbul keraguan-raguan. Lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Hukuman seumur hidup itu Masya Allah, ya. Kalau memang tepat, ini penegak hukumnya masuk surga. Kalau salah dia, inilah yang dibuat Rasulullah itu, dia menjadi penegak hukum yang masuk neraka. Begitu, jadi berat ini. Maka kita harus hati-hati. Kembali lagi saya katakan, ada tesis tadi, jangan memenggal cerita dalam suatu peristiwa. Dengan kata lain tadi kalau dikatakan Pak Peggy, saya tidak sependapat itu. BAP itu penting. Bagaimana proses BAP itu dilakukan? Mantap. Bagaimana? Tadi itu kalau kita mengacu pada pengakuan Dede, oh proses BAP itu dilakukan seperti itu. Ya. Lalu kaitannya dengan penegak hukum yang sekarang ada bagaimana? Ini peristiwa 2016. Ya. Penegak hukum tanpa menunggu laporan harus melakukan penyelidikan terhadap apa yang disampaikan, baik oleh Saka Tatal, oleh Dede, oleh siapa itu lagi, Liga Akbar. Penegak hukum jangan menunggu laporan, karena ini bukan delik aduan. Itu ada di dalam KUHP. Langsung saja diselidiki, benar nggak ini pengakuannya. Kalau nggak benar, ada konsekuensi hukumnya sendiri. Jadi begitu. Makanya saya sebagai akademisi ini melihat medsos ini, yaitu tadi berseliweran ya. Yang satu begini, yang satu begitu. Ini bagaimana? Maka kita kembali kepada norma-norma, kepada ilmunya saja. Kalau penggunaan ilmunya, kita bisa menilai kok dari situ. Oh ini unprofesional, oh ini tidak profesional. Ya, tidak profesional itu, ya tadi itu bisa saja kurang memahami ilmunya. Karena tidak hanya memahami ilmu hukum pidana formil itu, ilmu hukum pidana itu ada ilmu bantunya, harus menguasai kriminalistik, harus menguasai kriminologi, bahkan psikologi forensik. Bang Reza nanti akan menjelaskan. Itu harus menguasai. Kalau nggak menguasai, dipanggil ahli. Disitulah fungsi ahli, keterangan ahli, supaya membuat terangnya peristiwa. Bisa mungkin, kalau bicara mungkin, kalau ada bukti baru itu Pak ya. Kalau ada keterkaitan. Oke. Pasal ini mungkin bisa ditanggapi. Masih bisa kemudian dikaitkan jika pihak penyidik menemukan itu. Peggy belum aman hingga saat ini artinya Pak? Ya, terima kasih. Ya, jadi ini ada dua yang perlu saya sampaikan dalam kasus ini. Yang pertama soal pra-peradilan dulu ya. Karena ini yang membuat menjadi di blow up. Ya. Adanya putusan pra-peradilan kemarin itu yang perlu dipahami oleh kita semua, bahwa pra-peradilan itu bukan membicarakan atau mempersoalkan atau memutus pokok perkaranya. Sehingga kalau tadi dikatakan bahwa adik Peggy ini dikatakan sudah bebas ya, itu bukan bahasa hukum yang tepat. Jadi karena pra-peradilan ini harus dilihat objeknya. Tadi saya tanyakan ke pengacaranya ya, ada 3 objek yang dipermohonkan dalam pra-peradilan ini. Objek penetapan tersangka tidak sah, objek penyitaan yang tidak sah, dan objek penggeledahan yang tidak sah.
dan putusan pengadilan, putusan hakim Mengabulkan itu seluruhnya. kesemuanya Kabulkan. dikabulkan. Berarti di sini penetapan tersangka oleh penyidik itu tidak sah. Tidak Mengapa sah. tidak sah? Hanya ada 2 alat bukti yang kemudian diminta di dalam persidangan itu, ada nggak 2 alat bukti yang sah? Ini yang tidak bisa Ditunjukkan. diberikan oleh penyidik. 2 alat bukti yang Yang sah. sah. Nah, ini menjadi persoalan saya amati. Karena selama ini banyak yang tidak paham benar apa sih alat bukti yang sah. Nah, itu hanya sepintas-sepintas saja. Kasih Jadi kuliah, dalam hal kasih ini kuliah. saya banyak sekali melihat mengamati yang belum banyak dipahami, seperti persoalan ini ya, seperti saksi mahkota ya. Ini kan disidik dicari lagi itu kan gara-gara ada kesaksian, keterangan atau pengakuan seseorang bahwa ada 3 DPO yang namanya ini. Jadi penyidik hanya menyampaikan gara-gara ada keterangan dari seseorang kemudian dilakukan. Tapi Anda sepakat apa yang dikatakan Ada oleh istilah. Pak Fredrik tadi, Pak Soledin, bahwa Hakim Eman Sulaiman ini hilaf dalam memutus? Oh tidak, Oh, tidak. Salah Tapi tafsir. itu justru Tidak. hakim itu kata siapa tidak boleh menafsirkan. Betul. Semua ahli hukum, termasuk aparat penegak hukum dalam konteks criminal justice system, itu semua menafsirkan undang-undang. Makanya ada teori-teori penafsiran. Karena yang namanya Hakim itu bukan cuma menafsirkan undang-undang, tetapi hakim juga bisa membuat undang-undang. Lanjut, Pak Solihin. norma itu tidaklah hitam putih dia tidak bisa diterapkan begitu saja tanpa kita menguasai penafsiran historis, sistematikal ya, dan macam-macam. Itu harus kita menguasai. Selain itu pula harus kita menguasai penalaran hukum, ada logika hukum. Ketika norma itu tidak jelas, seperti yang saya katakan tadi, apa alasan apa yang disebut dengan alat bukti yang sah, itu kan banyak nggak tahu. Yang saya sidang, makanya kemarin sidang-sidang itu kenapa kok membuktikan oh ini ada ijazah, ini KTP. Persoalan pra peradilan tidak begitu. Buktikan saja ada nggak 2 alat bukti yang sah yang dimiliki oleh penyidik. Ini yang perlu dibuktikan. Dan ini tidak ada. Ketika ini tidak ada, maka diputus oleh hakim bahwa penetapan tersangka itu tidak sah. Dengan kata lain apa? Ada serangkaian tindakan-tindakan penyidik yang salah sejak awal. Dalam kasus ini saya melihat memang sejak awal 2016 penanganan kasus ini kejahatan terhadap nyawa ya. Saya masih ingat, saya mengajar mata kuliah kejahatan terhadap nyawa. Oke. Jadi banyak sekali yang perlu dilakukan. Singkat, Pak Fredrik, ditanggapi, Pak. Nah, ini sebentar. Begini, masalahnya mohon maaf rekan, penyidik maupun hakim termasuk avokat, kita tidak boleh menafsirkan, kita harus mematuhi undang-undang. Kita ini hukum positif. Bukan. Jadi bukan kita, bukan section di Amerika begitu. Nggak bisa. Saya waktu di Amerika saya tafsir. Bapak tahu? Ini nggak bisa. Uhab kita itu bukan kontinental. Apa kita bukan Amerika. kontinental, kita hukum Bukan. tetap hukum Uhab kontinental, kita itu Pak. sudah mixing, Bapak. Nggak ada mixing, Ya. Pak. Mixing. Ya. Dari Anglo-Saxon itu tidak berlaku di Republik Indonesia, kita Pak. itu menganut criminal justice system. Nggak ada, Pak, itu, Pak. Bukan law enforcement. Itu keliru, Pak. Konsep criminal justice system itu dari Amerika. Keliru, Pak. Kita punya Ya, sistem masih Anglo-Saxon. hukum positif, Pak. Anglo-Saxon tidak berlaku di Indonesia. bisa. Jurisprudensi apa yang diberlakukan di Indonesia, Pak? Bapak Jurisprudensi harus bisa dipatuhi, bisa tidak dipatuhi, Pak. Kalau di Amerika, Pak, putusan hukum itu merupakan undang-undang selanjutnya. Kuhab Beda, Pak, di Indonesia, Pak. konsep criminal justice system. Tapi yang jelas, Pak, tidak bisa dalam hal ini. Siapa yang menggagas? Yang Ya, jelas, menggagas Pak. itu Frank Remington Betul. dari Amerika. Ya, tetapi tidak berarti sistem Mantap, hukum Anglo-Saxon berlaku mantap. di Indonesia, Pak. Jangan sekarang disamakan, jangan disamakan, pada Pak. prakteknya itu Kalau semua orang, Pak, kita 2 pengacara aja, Pak, kita bisa 1000 pendapat, Pak. Berarti kita bisa tafsirkan masing-masing dong, Pak. jadi kalau Kita ada menurut hukum yang ada, Pak. Kita hukum tidak boleh positif, Pak. menafsirkan. Ya nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Jadi hukum hakim itu harus
ngikutin undang-undang Pak. Kalau dia tafsirkan Bro, ditanggapi. Bro, Gayus, kita langsung tanyakan kepada Ya, kita tanyakan kepada Prof. Gayus. Prof, Mantan bolehkah Hakim kemudian Agung. hakim menafsirkan, Prof? Kita beri pencerahan di sini, Prof. Silakan. Hakim justru boleh membuat undang-undang, Nah, tuh kan, judgment law. bukan cuma Ya. menafsirkan, Jadi hakim itu bahkan berhak hakim kalau dalam bisa situasi membuat tertentu undang-undang darurat. tidak ada di acuan persidangan. undang-undang, hakim boleh membuat undang-undang. Ya itu Indonesia. Jadi tidak sekedar menafsirkan, Iya. membuat undang-undang Tuh. itu Bila boleh. tidak ada undang-undang yang diisi oleh Fredrik putusan ini hakim, kalah Pak. ilmu. Tetapi undang-undang sudah ada ditafsirkan itu nggak benar itu, Pak. Sudahlah, Coba saya tanya, Fredrik, menyerah apa dua alat saja. bukti yang sah? Dua alat bukti yang sah itu jelas yang dalam hal ini adalah wewenang daripada kewajiban penyidik untuk membuktikan. Itu. Seperti Dua alat contoh bukti sekarang, yang Pak, sah ada itu keterangan saksi, harus itu adalah itu valid alat bukti dan yang sah. relevan. Alat bukti yang sah. Nah, di situ Keterangan saksi ini itu apa? tidak dibahas. 184, Pak. Baca Ini akibat para praktisi hukum satu meja seperti ini. Ya, jadi Fredrik ini sudah salah nyaring lagi. Aduh, kacau bosku. Sesama praktisi hukum kalau sudah bertemu ya begitulah, ramai. Pasti ada perdebatan karena ilmu hukum itu dia berkembang. Oke teman-teman, kiranya cukup sekian video kali ini. Semoga menambah ilmu bagi kita semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.